Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita belajar lagi matematika. Kita akan pelajari sekarang tentang fungsi trigonometri. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diingat sepanjang hidup nanti ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semuanya, kita hari ini mencoba membahas tentang fungsi trigonometri. Jadi trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari sudut dalam segitiga dan fungsi trigonometri. Jadi cara untuk mengingat fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan jembatan keledai, yaitu kita bacanya ini segitiga siku-siku ya teman-teman. Jadi untuk mencari sudut dari segitiga siku-siku ini, ya, kita ambil sudut yang berada di depan sudut siku-sikunya. Misalkan ini alfa ya teman-teman. Jadi di depan alfa ini kita namakan sisi depan, kemudian sampingnya alfa kita namakan sisi samping, yang miring tetap sisi miring ya teman-teman. Jadi untuk sudut sin kita pakai jembatan keledai. Untuk sin kita ingat dengan sin demi, cos sami, tan tadesa ya. Artinya D ini depan, Mi-nya miring, Sa ini samping, Mi-nya miring, Tan ini depan samping ya teman-teman. Jadi misalnya kita dikasih gambar segitiga siku-siku, kemudian kita kasih simbol alfanya, yang depan alfa ini kita simbolkan dengan Y, sampingnya kita simbolkan dengan X, miringnya kita simbolkan dengan R. Berarti kalau pakai fungsi trigonometri dengan sistem jembatan keledai, berarti sin itu sin demi, sin alfa depan sudut per miring ya, demi berarti depannya Y, miringnya R. Kemudian cos sami, cos alfa sama dengan sa-nya samping sudut X, miringnya R. Tan desa berarti tan alfa sama dengan depannya Y, sampingnya X, jadi Y per X. Kemudian untuk cosecant berarti kan 1 per sin alfa ya, tinggal kita balik tadi Y per R untuk sin alfa. Kalau cosecantnya berarti R per Y. Kalau secant berarti 1 per cos, itu sama dengan R per X. Kemudian kotangen alfa berarti 1 per tangen, itu sama dengan X per Y. Oke, itu untuk cara mengingat sudut ya pada segitiga siku. Kemudian kita akan belajar tentang sudut istimewa dan kuadran. Baiklah teman-teman, kita lihat di sini ada tabel ya, sudut-sudut istimewa. Jadi teman-teman sebenarnya cukup menghafal yang kuadran 1 aja ya teman-teman, karena kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 nanti ada cara khusus untuk kita mudah mengingatnya. Jadi cukup teman-teman hafal dulu yang sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1 ini ya teman-teman, yaitu sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 60 dan sudut 90. Berarti di sini ada sin, cos dan tangen. Kalau 0 itu 0 1 0, berarti sinnya 0, cosnya 1, tangennya 0 gitu ya. Cara mengingatnya seperti itu. Kalau 0 berarti 0 1 0, kalau 30 setengah akar 3. Kemudian karena di sini cosnya setengah, jadi diganti untuk tannya sepertiga akar 3 gitu. Kemudian sudut 30 ini berlawanan dengan sudut 60, yaitu cos dan sinnya ganti posisi. Kalau di 60 yang sinnya itu sama dengan cosnya 30 ya. Kalau yang di sin 30 itu sama dengan cosnya 60 angkanya ya. Kemudian tangennya alfa untuk 60 adalah akar 3. Kalau 90 itu berlawanan dengan sudut 0. Jadi kalau sinnya 0 itu 0, kalau di 90 itu cosnya yang 0 ya. Kemudian kalau cosnya 0 itu 1, kalau di 90 sinnya 90 itu 1. Kemudian tangennya kalau 0 itu 0, kalau di 90 dia tak hingga ya teman-teman. Kemudian untuk sudut 45 derajat itu dia sin dan cosnya kembar. Jadi angkanya sama, yaitu setengah akar 2 untuk sin 45 dan cos 45 juga setengah akar 2, tangennya 1. Oke, baiklah teman-teman, untuk kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kita lihat aturan dari kuadran yang
berada di sini ya teman-teman. Perhatikan ini ada sumbu ya, sumbu koordinat yang mana di kuadran 1 kita perhatikan ini semuanya itu bernilai positif, artinya sin, cos, tangen, mau secant, mau cosecant atau kotangen itu semuanya positif ya teman-teman. Kalau kuadran 2 hanya sin dan cosecant saja yang positif, berarti kalau cos kemudian secant, tangen dan kotangen itu negatif. Kalau kuadran 3 hanya tangen dan kotangen yang positif, berarti sin, cosecant, cos dan secant itu yang negatif. Kalau kuadran 4 hanya cos dan secant yang positif, yang sinnya sama cosecant itu negatif, yang tangen sama kotangennya juga negatif. Jadi sebenarnya cara mengingatnya ada ya untuk kuadran ini teman-teman. Kalau cara mengingatnya itu semua sindikat tangan kosong, semua sindikat tangan kosong. Jadi supaya kita nggak kebalik kuadrannya, itu cara menghafalnya ya teman-teman. Semua sindikat tangan kosong. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di sini ada rumus penjumlahan, pengurangan dan perkalian fungsi trigonometri, sinus dan kosinus. Teman-teman ini bisa dihafal ya. Bisa dihafal, jadi teman-teman coba aja buat cara mudah untuk menghafalnya. Misalnya sin ini dikasih simbol S nya misal sayang tambah sayang sama dengan 2 kali sayang kali cinta, C nya cos, S nya sayang, misalnya gitu ya cara menghafalnya. Kemudian kalau sayang kurang sayang itu sama dengan 2 kali cinta kali sayang gitu ya. Jadi disimbol-simbolin seperti itu supaya mudah menghafalnya. Begitu juga untuk perkalian ya teman-teman ya, 2 kali sayang kali cinta sama dengan sayang tambah sayang gitu. Jadi kita menghafal sin cosnya ini lebih mudah. Oke, pandai-pandai cara teman-teman untuk menghafalnya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita coba bahas 3 soal yang berhubungan dengan fungsi trigonometri ya teman-teman. Yang pertama kita coba mencari berapa nilai tangen dari 120. Oke teman-teman, kita jawab ya nomor 1. Cara menjawabnya teman-teman perhatikan yang 120 ini berada di kuadran berapa. Oke, ingat ya, kuadran itu untuk sudutnya kan 90 derajat tambah 90 tambah 90 ya. Berarti kalau kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 ini 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 berarti 270 sampai 360 ya. Jadi teman-teman nanti ini sudut-sudutnya ditambah 90 derajat ya. Oke. Ini kuadran 3 berarti 180 sampai 270, yang terakhir 270 sampai 360. Oke, sekarang perhatikan soal kita tangen 120 di kuadran berapa teman-teman? Kuadran 2, benar. Jadi teman-teman kalau mau tetap pertanyaannya sama, teman-teman boleh kurangi dengan hanya pilih antara 2 sudut, yaitu 180 derajat atau 360 derajat. Kalau teman-teman ambil sudut 90 atau 270 boleh, tapi pertanyaan nanti berbeda kalau ditanya tangen, tapi yang dijawab bukan tangen ya, gitu teman-teman. Jadi ada rumus tersendiri. Kalau teman-teman mau gampang, jadi cukup hanya mengurangi dengan yang terdekat dengan 120 ini. Pertanyaannya ya, misalnya disuruh cari sudut 120 derajat. Jadi teman-teman lihat mana lebih dekat 180 atau 360 dengan 120 derajat. Berarti lebih dekat dengan 180 ya teman-teman. Berarti kita pikirkan untuk menjawab tangen 120, berarti kita cukup mengurangi dengan 180 dikurangi dengan 120 gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tulisnya tangen 180 dikurang 120 derajat. Kita tulis di sini kuadran 2 ya, teman-teman ya. Kuadran 2. Oke, kuadran 2 apa yang positif, teman-teman? Sin dan cosecant ya. Berarti kalau tangen nih
negatif. Berarti teman-teman cari tangen dari 60 derajat ya teman-teman ya. Oke, tangen dari 60 derajat berapa? Kita lihat di tabel sudut istimewa ini. Berarti tangennya 60 adalah akar 3 ya teman-teman. Karena dia ukuran 2, tangen nilainya negatif, berarti negatif akar 3 gitu ya. Jadi kita tandain ukuran 2 supaya kita jangan lupa dengan tanda untuk tan 120 derajat. Oke, jadi teman-teman gampangnya seperti ini ya untuk menjawab tangen 120. Oke, nomor 2. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke teman-teman, lihat di rumus yang di atas ini. Berarti kalau dia tambah, kita pakai soal yang tambah ini ya teman-teman. Jadi kalau sin tambah sin, berarti yang paling atas ini ya rumusnya. Oke, sin alfa tambah sin beta, berarti alfanya 105, betanya 15. Kita pakai rumus yang 2 sin setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta. Oke, kita tulis di sini ya teman-teman. Sin 105 ditambah sin 15 derajat itu sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu 2 kali sin setengah dari 105 kita tambah dengan 15 derajat ya teman-teman. Kemudian kita kali dengan cos setengah kali 105 dikurang 15 derajat. Oke, kita selesaikan teman-teman. Berarti 2 sin setengah dari 105 tambah 15. 105 tambah 15 kan 120 ya teman-teman. 120 ini dikali setengah, berarti tinggal 60 derajat. Kemudian cos dari yang 105 kita kurangin dengan 15 berapa teman-teman? 90 kan? 90 kita bagi dengan 2 atau 90 kali setengah, berarti 45 ya teman-teman, 45 derajat. Oke teman-teman, bisa lihat tabel atau kalau udah hafal langsung aja. Sin dari 60 berapa teman-teman? Sin 60, kita lihat tabel. Sin 60 nih ya teman-teman, sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Jadi teman-teman tinggal tuliskan hasil dari sin 60. Kemudian cos 45 berapa teman-teman? Cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi kita tulis hasil dari sudut istimewanya ya teman-teman ya. Oke, kita selesaikan. Berarti kita peroleh di sini 2 kali sin 60 tadi setengah akar 3 ya teman-teman. Kemudian ditambah cosnya 45 berarti setengah akar 2. Oke, tinggal yang ini bisa di, oh sorry, bukan tambah ya teman-teman ya, maaf, ini kali. Oke, ini derajat, ini kali ya teman-teman ya, ini kali. Oke, tinggal kita kalikan ya teman-teman ya. Kita kalikan berarti 2 kali setengah, ini tinggal 1, berarti hasilnya adalah setengah akar 3 kali akar 2, berarti akar 6 gitu ya teman-teman ya. Karena ini rumusnya kali semua ya. Oke. Kemudian untuk jawaban nomor 3, teman-teman tinggal lihat rumusnya mana yang memenuhi. 2 cos 75 derajat kali cos 15, berarti pakai yang rumus sebelah kanan ini ya teman-teman ya. 2 cos 15 yang paling bawah ya, 2 cos 15 cos 2 cos 75 cos 15. Oke, berarti rumusnya cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Oke, saya tulisnya agak ke bawah ya teman-teman. Oke, nomor 3 kita tulis soal dulu. 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Oke, pakai rumus yang terakhir ini ya teman-teman ya. Nih, berarti kita tinggal tuliskan cos alfanya 75 derajat ditambah 15 derajat. Kemudian kita tambah lagi dengan cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Oke, tinggal teman-teman selesaikan. Berarti hasilnya adalah cos
75 tambah 15 90 ya teman-teman, 90 derajat. Kemudian ditambah lagi cos 75 kurang 15 berapa teman-teman? Berapa teman-teman? 50 60 ya teman-teman ya, 60. Oke, berarti cos 90 teman-teman bisa lihat di tabel sudut istimewa. Cos 90 berapa di sini? Cos 90 0 ya teman-teman ya. Kemudian cosnya 60 teman-teman bisa lihat di sini, cosnya 60 adalah setengah ya. Berarti 0 tambah setengah berapa teman-teman? Setengah. Oke, itu caranya untuk menjawab 3 soal yang ini ya teman-teman, tentang fungsi trigonometri. Baiklah teman-teman, inilah materi kita hari ini. Terima kasih sudah nonton ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.